Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Masih ada lagi soalan tidak? Satu lagi barangkali. Apa Ustaz? Yang tadi Ya, yang Ibu Nazira. yang Ustaz cakap yang Allah dengan ya Allah tu sama makna dia. Jadi bila kita gunakan mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya sama, Ibu. Sama. Dua-duanya sama. Hanya saja kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika kita menyebut ya Allah, baik saya akan sampaikan dulu ya. Tadi Ibu Nazira bertanya, apabila kita menggunakan ungkapan, apabila kita menggunakan panggilan ya Allah, itu sebaiknya kita gunakan yang mana? Kita gunakan ya Allah atau Allahumma? Nah, ya Allah atau ke Allahumma. Pertanyaannya tadi, kalau kita memanggil Allah dengan ya Allah, itu dalam bahasa Arabnya sebaiknya menggunakan ya Allahu atau Allahumma. Dari segi makna dua-duanya boleh digunakan. Ya Allah, ya harfun nida, Allahu juga munada. Yang bawa Allahumma, Allahu adalah munada, maknya adalah iwad. Harfun nida, iwad an harfin nida, pengganti huruf nida. Kalau ya Allahu, huruf nidanya di awal. Sedangkan Allahumma, nidanya ada di akhir. Gitu. Dari segi mana sama. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu sejauh yang saya ingat, yang saya ketahui, memanggil Allah itu gunakan Allahumma, tidak menggunakan ya Allah. Kecuali dalam doa-doa yang selain dari Al-Quran, itu kita juga banyak temukan ya Allah, ya Allah. Sebagaimana ketika kita misalnya membaca Al-Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu kan. Bukan Allahumma gitu, bukan ya. Tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya gitu. Jadi kesimpulannya Ibu Nazira, dua-duanya maknanya sama, hanya dari segi penggunaan ketika kita berdoa, kalau dalam Al-Quran banyak menggunakan Allahumma. Tetapi bukan berarti kita tidak menggunakan ya Allahu, atau bukan berarti kita tidak boleh menggunakan ya Allahu, dua-duanya boleh. Karena dalam doa-doa yang maksur, yang diajarkan oleh para aulia, termasuk juga oleh dalam kita temukan dalam riwayat-riwayat, itu kalimat ya Allah juga digunakan. Begitu. Jadi dua-duanya boleh, Ibu. Setahu saya ya. Ya gitu. Cuma mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya. Kalau kita memanggil Allah, itu ada beberapa ungkapan atau bahkan banyak ungkapan. Apabila kita memanggil Allah, Tuhan kita, itu pertama kita bisa menggunakan Allahumma.
Yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan ya Allahu. Atau kita juga gunakan ya Robbi. Atau ya Robbi. Atau Robbi saja. Rabbi, na'am. Ya Robbi. Asalnya ya Robbi. Ya huruf nida Robbi, Tuhanku. Robbi mudhof, ya mudhof ilaih. Kemudian ya-nya dibuang menjadi ya Robbi. B-nya pendek, ya Robbi. Seperti dalam salawat begini ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, B-nya pendek. Nah, tapi huruf ya-nya masih dipertahankan. Nah, sedangkan yang ketiga, tahapan yang ketiga, ya-nya juga dibuang, harfu nidanya dibuang, huruf ya di akhir huruf ya mutakalim juga dibuang. Sehingga Robbi. Ini maknanya sama. Robbi, ya Robbi, dan ya Robbi maknanya sama. Karena memanggil itu boleh menggunakan huruf nida, juga boleh tidak menggunakan huruf nida. Sebagaimana kalau kita memanggil teman kita, kita seringnya malah tidak menggunakan hai. Hai teman. Tidak usah hai lagi, langsung teman. Begitu. Alif. Atau siapa lagi? Sulaiman. Atau misalnya Dawud. Tidak usah hai Dawud. Hai-nya dibuang. Maka begitupun ketika kita memanggil Allah, berdoa kepada Allah, juga huruf nidanya boleh tidak dimunculkan ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini ada tiga ya. Ya Robbi, dan Robbi. Lalu yang keempat, bisa menggunakan ya ilahi. Ya ilahi. Nah, kalau ya ilahi ini setahu saya itu hi-nya selalu panjang. Sehingga tidak kita temukan ilahi, hi-nya pendek gitu ya. Setahu saya ya. Jadi kalau ya ilahi, maka ya panjang ilahi, yang mutakalimnya tetap bertahan. Ya ilahi. Sebagai contoh misalkan dalam sebuah syair ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Gitu. Itu ilahi di situ artinya asalnya ya ilahi. Ya-nya dibuang, tapi ilahi ya mutakalimnya tetap muncul. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli surga gitu kan. Ilahi. Itu yang keempat. Yang kelima dan seterusnya bisa menggunakan asma al-husna. Al-asma al-husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Syakur. Tergantung kita ingin memaknai Tuhan kita sebagai zat yang apa. Kalau kita sedang berharap kasih sayangnya, ucapkan ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita sedang mengharapkan dia sebagai penolong kita, ya Mu'in, ya Mughis, atau ya Ghaus. Kalau kita mengharapkan dia sebagai zat pemberi rezeki, ya Razzaq. Kalau kita berharap dia sebagai pemberi ampun, ya Ghaffar, ya Ghafur. Kalau kita berharap dia sebagai zat yang maha sabar, maha syukur, ya Sobur, ya Syakur, dan sebagainya. Banyak itu. Makanya kan di Al-Quran ungkapannya begini. Ayyamma tad'u. Falahul asma'ul husna. Ayyamma tad'u. Falahu Asma'ul husna. al-asma'ul husna. Al-asma'ul. Falahul asma'ul husna. Apa saja yang kau panggil, yang kau seru, falahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama terbaik. Jadi kita boleh memanggil Allah dengan nama apapun yang terbaik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Syakur, dan sebagainya. Banyak. Sehingga memanggil Allah tidak terbatas dengan satu panggilan, tapi kita bisa memanggil Tuhan dengan sebanyak nama-nama baik yang dia miliki.
Okey. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.